Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online Domba Kecil GBI Sholat Gracia. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ayo semuanya adik-adik bertepuk tangan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Cinta pada saya, oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Hore, mari tepuk tangan semuanya. Yeay, masih semangat adik-adik? Oh tentu saja Kak. Oke, kalau begitu kita angkat pujian kita lagi yang berjudul Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Oke, mari tepuk tangan semua. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Kita akan ulang pujian ini dari awal, katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya.
lagi. Kita sudah bergirang di hadapan Tuhan, kita sudah bersuka cita. Dan tiba saatnya sekarang ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kita selama seminggu ini. Mari kita mengangkat satu pujian, nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Adik-adik, mari kita tetap melakukan dari awal. Mari kita berusaha untuk terus mengingat kebaikan Tuhan bagi kita dalam minggu ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya.
Bapa yang Mari kita setia, muliakan Tuhan. terima kasih. Haleluya. Terpujilah Kita semua nama, adik-adik dari titik terpujilah Engkau puji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan. Kau Bapa yang Kita belajar setia, untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan Kau dalam Bapa kehidupan yang kita. mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, sangat terang. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama, terpujilah Tuhan. Kau Allah yang setia. Terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Sembah. Mulia nama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang sopan. Kita akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi Shalom, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu kembali dengan adik-adik sekalian, dimanapun adik-adik berada pada pagi hari yang indah ini. Pada pagi hari ini, Abang akan bercerita kembali. Sepertinya cerita ini lanjutan cerita yang pernah Abang bawakan. Tahu? Ada yang tahu? Baik. Sebelum Abang cerita, kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pada pagi hari yang indah ini. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari-hari kami Tuhan. Bapa, pada hari ini juga kami mau datang di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati firman yang telah dibawakan hamba-Mu,
bagi kami. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi abang bilang cerita yang akan abang bawakan minggu ini lanjutan cerita yang pernah abang bawakan, yaitu tentang, ada yang tahu? Ada yang tahu? Tentang Daud. Abang pernah cerita bagaimana Daud dipakai Tuhan secara luar biasa mengalahkan tentara Filistin yang besar badannya itu, yang raksasa itu. Tetapi pada pagi hari ini abang akan bercerita bagaimana kejahatan dibalas dengan kebaikan. Bagaimana kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ini cerita ini luar biasa sekali. Ini sangat menginspirasi abang dan juga nanti adik-adik sekalian boleh dengar. Mungkin sudah pernah dibawakan kakak-kakak sekolah minggu, sudah pernah didengarkan mungkin pendeta-pendeta. Tetapi pada siang hari, pada pagi hari ini abang akan bawakan cerita ini bagi adik-adik semua. Ini cerita tentang Saul dan Daud. Mari buka Alkitab adik-adik semua. Yang belum bisa baca, suruh mamanya baca, suruh papanya baca, dengarkan. Atau abang didengarkan juga ya. Oke, abang akan baca. Kita buka Alkitab kita, yaitu 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 13. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal-hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakangnya. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku untuk membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku sudah akan menjamah. Aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu
ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa menghadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ayat terakhir 13 di sini, seperti peribahasa orang tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ada yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini kejadian ini sebenarnya terjadi kenapa Saul itu membenci Daud. Kejadian ini berawal ketika Daud mengalahkan Goliat. Dari situ awal mulanya kejadian ini. Makanya timbullah dari hati Saul, benci sekali. Timbullah kebencian dari hatinya. Seperti abang katakan tadi, sudah pernah abang bawakan di sekolah minggu, bagaimana Daud mengalahkan Goliat secara luar biasa. Nggak pakai ketopong, nggak pakai tombak, nggak pakai alat-alat yang canggih lah. Cukup hanya batu yang di pinggir sungai, batu kecil, dan sebuah ali-ali atau ketapel, itu saja. Tetapi Daud ini mengalahkan Goliat bukan dengan kekuatan sendiri. Dia selalu diberkati Tuhan. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Kemarin sudah bang ceritakan bagaimana akhirnya Goliat terjatuh. Tapi pada pada pagi hari ini kita berbicara tentang kebencian. Di balik kebencian juga ada kasih. Dalam firman Tuhan ini, di balik kebencian yang ada di firman Tuhan ini, ada kasih yang begitu dahsyat bagi Daud saat itu. Bukan tidak bisa seperti firman Tuhan ini, Daud membunuh Saul. Seperti di firman Tuhan dikatakan di gua, saat di gua mereka di dalam dan ada orang-orangnya Daud. Tetapi itu tidak terjadi. Sebelum ke situ kita akan dengarkan cerita ini. Jadi saat itu Daud ini mengalahkan daripada raksasa orang Filistin itu. Ketika dia sudah mengalahkan, bahkan Daud ini setiap berperang dia berhasil dalam perangnya. Bahkan dia diberi seperti pangkat lah ya, seperti pangkat, dia menjadi kepala perang saat itu oleh Saul. Setiap dalam peperangannya dia berhasil. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terus kenapa Saul bisa seperti itu? Jadi sebenarnya ini karena iri hati ya. Ada iri hati, ya itu masalahnya adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Iri hati, adanya kesombongan, itu yang membuat terjadi kebencian itu di dalam hati Saul. Singkat cerita daripada kejadian ini, keesokan harinya dalam cerita ini, firman Tuhan ini, awal-awal kejadiannya kenapa dia benci. Saat-saat orang-orang menyambut, saat-saat orang menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan sukacita dan sukaria, dengan menyanyikan gerincing. Sambil mereka bernyanyi bilang seperti ini, apa mereka katakan waktu itu? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa. Kacaulah hatinya. Kacaulah hatinya itu. Semakin amarah, keesokan harinya apa yang terjadi? Keesokan harinya emosinya itu semakin memuncak. Ketika Saul melihat Daud, dia melemparkan tombak ke arah Daud.
Dia mengarahkan tombak sampai 2 kali. Tapi apa? Tidak kena. Kalau di firman Tuhan itu karena apa? Yaitu karena Tuhan yang memelihara Daud. Karena Tuhan yang menyertai Daud. Kalau enggak, wah, bisa mati Daud saat itu. Tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ Saul, dia terus mengejar daripada Daud ini. Tapi kok bisa sih sampai harus seperti itunya? Emang nggak bisa damai? Emang nggak bisa dia ya udahlah maafkan? Emang nggak bisa seperti itu? Sebenarnya bisa. Tetapi kalau namanya perkara hati ini, aduh, nggak bisa terima rasanya dia seorang raja. Ya, gimana lah ya, dan namanya seorang raja jadi merasa dia kualitas dia itu rendah sekali gitu. Tetapi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, abang mau kasih tahu, jangan membenci siapapun di dalam hidupmu. Jangan membenci orang-orang di sekitarmu, apalagi teman-temannya. Jangan menyakiti teman-temannya. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Kalau adik-adik yang sudah diajarkan firman Tuhan sama guru-guru sekolah minggu, sudah terus dia ajari di rumah baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, bawakan puji-pujian, penyembahan, berdoa, tidak lagi seperti itu. Tapi abang percaya kok, adik-adik sekolah minggu yang abang sayang ini nggak seperti itu. Amin. Amin. Kuat dulu dong. Amin. Iya. Abang yakin itu. Jadi ceritanya di sini karena sudah bencinya itu, jadi kemanapun Daud ini dicari terus. Tiba suatu saat mereka mendengar bahwa Daud itu sedang berada di padang gurun. Itu di padang gurun En-Gedi. Mereka mendengar, mereka ke sana lagi. Bahkan dia mengambil, seperti abang katakan tadi, mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, yang terpilih hanya untuk mengejar seorang saja, yaitu Daud. Wah, kok bisa ya bang? Ya bisa saja. Apa yang tidak bisa? Kalau sudah amarah itu udah lebih besar di dalam kehidupan ini ya. Tetapi harus kasih yang lebih besar di dalam hidup kita. Amin. Amin. Iya, harus. Tiba-tiba saat itu mereka pergi dan berjalan dengan orang-orangnya di Gunung Batu Kambing Hutan. Sesampai di kandang-kandang domba di tepi jalan, di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalam untuk membuang hajat, membuang air besar. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Bayangkan kalau dari cerita ini nanti kita lihat. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tibalah harinya yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik.